Halo semua, selamat datang kembali di channel Blessing Science. Di kesempatan kali ini, kita akan lanjut pembahasan kita masih mengenai mata kuliah kimia dasar. Namun kita sudah masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang atom, molekul, dan ion. Dan di video kali ini, saya baru akan membahas bagian yang pertama, yaitu membahas tentang teori atom. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk kepada pembahasan materinya. Di video ini saya akan membahas mengenai perkembangan teori atom itu seperti apa. Jadi mulai dari teori atom kuno sampai ke teori atom modern yang kita terapkan sekarang. Dan dalam perkembangan teori atom itu ada beberapa juga penemuan-penemuan yang lain yang akan saya bahas di sini. Jadi yang bisa Anda lihat dalam layar yang akan dibahas dalam perkembangan teori atom ini adalah mencakup teori atom kuno, bagaimana gagasan-gagasan para filsuf di zaman Yunani kuno, kemudian diikuti oleh teori atom Dalton, kemudian teori atom Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Bohr, dan teori atom modern, atau yang kita kenal dengan istilah teori atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Kita mulai dulu dari pembahasan teori atom yang pertama, yaitu teori atom kuno, yang berisi gagasan-gagasan para filsuf Yunani kuno, kurang lebih ribuan tahun yang lalu ya. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah seorang filsuf Yunani yang bernama Demokritus. Nah, Demokritus mengemukakan bahwa materi itu tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibelah lagi. Di mana arti tidak dapat dibelah lagi dalam bahasa Inggris artinya indivisible, dalam bahasa Yunani artinya atomos. Di mana atomos inilah yang menjadi cikal bakal kita mengenal istilah atom, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi menurut Demokritus, kalau kita mengambil suatu materi tertentu, anggap saja misalkan kertas. Kita ambil kertas, selembar kertas, terus kita belah dua, jadi dua bagian. Dua bagian itu kita belah lagi, jadi 4 bagian. 4 bagian kita belah lagi, jadi 8 bagian. 8 bagian kita belah lagi, menjadi 16 bagian. Dan begitu seterusnya, nanti ketika dibelah terus sampai pada level mikroskopik, kita akan sampai kepada bagian partikel terkecil yang tidak dapat dibelah lagi. Jadi itu sudah paling akhir. Itu menurut Demokritus, dan dia menamakan itu atomos, yang menjadi cikal bakal kita mengenal istilah atom. Seperti itu, teman-teman. Nah, gagasan yang dikemukakan oleh Demokritus ini pada zaman itu ternyata tidak dapat diterima oleh kebanyakan rekan-rekannya sesama filsuf, khususnya Plato dan Aristoteles, teman-teman. Karena khususnya untuk Aristoteles berpendapat justru berbeda. Menurut Aristoteles, kalau materi itu kita belah dan terus dibelah sampai ke partikel-partikel yang sangat kecil, nanti akan saatnya dia akan habis. Jadi kalau dibelah terus, nanti akan habis. Materi itu akan habis. Menurut Aristoteles, sehingga dia tidak menerima bahwa gagasan dari Demokritus bahwa ada partikel yang paling kecil yang sudah tidak dapat dibelah lagi. Seperti itu. Akan tetapi, teman-teman, gagasan yang dikemukakan oleh Demokritus ini dan juga mungkin filsuf-filsuf lain yang setuju dengan dia itu dapat tetap bertahan meski pada saat itu kita belum mengenal yang namanya metode ilmiah. Jadi gagasan yang dikemukakan oleh Demokritus ini hanya berlandaskan kemampuan logikanya saja, pemikirannya saja, seperti itu, belum dilandaskan pada metode ilmiah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, teman-teman, terdapat begitu banyak bukti-bukti percobaan yang tentu dilakukan oleh begitu banyak ilmuwan yang diperoleh dari berbagai macam penyelidikan ilmiah yang kemudian akhirnya mendukung konsep atomisme ini. Dan secara bertahap akhirnya menghasilkan definisi modern tentang unsur dan senyawa. Di mana definisi unsur dan senyawa kita sudah bahas di bab pertama di video-video saya sebelumnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk pada teori atom yang selanjutnya, yaitu teori atom Dalton. Jadi
ribuan tahun setelah Demokritus mengemukakan gagasannya mengenai atom, akhirnya muncullah teori atom Dalton yang dikemukakan oleh John Dalton, seorang kimiawan atau fisikawan atau seorang guru juga di sekolah ya, berkebangsaan Inggris pada tahun sekitar 1800-an awal. 1803 sampai 1808. Di mana teori atom yang dikemukakan oleh Dalton ini itu menandai awal era ilmiah modern dalam bidang kimia, teman-teman. Dan Dalton mengemukakan beberapa hipotesisnya tentang sifat materi yang merupakan landasan teori dari atom Dalton tersebut. Saya akan merangkumnya menjadi 3, tapi perlu diingat teman-teman, bukan berarti dia hanya 3 ya. Anda bisa melihat di sumber internet atau di buku yang lain, mungkin diuraikan lebih dari 3. Tapi kita jangan lihat banyaknya ya. Banyaknya ada berapa 3, terus sudah pasti 3. Kita lihat apa intinya yang disampaikan. Saya kebetulan membaginya menjadi 3 bagian. Kalau Anda lihat di sumber yang lain, mungkin bisa diuraikan menjadi lebih dari 3. Bisa 4, bisa 5. Seperti itu, tapi jangan lihat jumlahnya, tapi lihat inti yang ingin disampaikan. Pasti sama. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, hipotesis Dalton yang pertama itu adalah, jadi hipotesis pertama adalah setiap unsur kimia terdiri atas partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Jadi apa yang dikemukakan oleh Dalton ini ternyata sejalan dengan gagasan dari Demokritus ya. Kemudian, semua atom dari suatu unsur yang sama akan memiliki ukuran, massa, dan sifat kimia yang sama. Tetapi menurut Dalton, atom dari suatu unsur yang berbeda pasti akan memiliki ukuran, massa, dan sifat kimia yang berbeda. Karena pada dasarnya atom itu berasal dari unsur yang berbeda. Kira-kira seperti itu menurut Dalton untuk hipotesis yang pertama. Nah, hipotesis yang kedua teman-teman, menurut Dalton, dalam setiap senyawanya, unsur yang berbeda bergabung dalam rasio numerik sederhana. Jadi saya ulangi, dalam setiap senyawanya, unsur-unsur yang berbeda bergabung dalam rasio numerik sederhana. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya adalah misalkan nih, satu atom unsur A bergabung dengan satu atom unsur B membentuk molekul AB. Itu kan perbandingan atom A dan atom B kan 1:1. Itu maksudnya. Rasio numerik sederhana. Atau yang lain. Satu atom unsur A bergabung dengan 2 atom unsur B membentuk molekul AB2. Perbandingan A dan B kan adalah 1:2. Itu juga adalah rasio numerik sederhana. Kemudian yang ketiga, hipotesis Dalton yang ketiga adalah atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan selama reaksi kimia. Yang terjadi hanyalah pemisahan, penggabungan, atau penyusunan ulang atau penataan ulang dari atom-atom tersebut. Di intinya dalam reaksi kimia, atom itu nggak akan hilang teman-teman. Dan juga nggak akan mungkin tiba-tiba ada gitu. Ya kan? Dia memang sudah ada, dan yang terjadi hanya pemisahan, penggabungan, dan penyusunan ulang atau penataan ulang dari atom-atom tersebut. Jadi kira-kira 3 ini yang menjadi hipotesis Dalton yang melandasi teori atomnya, teori atom Dalton. Oke, selanjutnya. Nah, gambar yang Anda bisa lihat ini teman-teman memperlihatkan skema dari hipotesis Dalton yang pertama dan yang kedua. Oke, di sini kita bisa lihat gambarnya. Kan hipotesis yang pertama itu kan menurut Dalton atom dari unsur yang sama itu pasti identik, pasti memiliki ukuran, massa, dan sifat yang sama. Tapi kalau atom dari unsur yang berbeda sudah pasti berbeda, ya kan? Nah, kita bisa lihat ini. Ini adalah atom dari unsur X, atom-atom dari unsur X, dan ini adalah atom-atom dari unsur Y. So, jelas kita bisa lihat kalau atom-atom yang berasal dari unsur X, unsur yang sama-sama unsur X, itu pasti memiliki ukuran, bentuk, dan pasti massa juga sifat yang sama. Kita bisa lihat dari gambar. Semua
ukurannya sama. Pasti ini juga karena ukurannya sama, pasti masanya juga akan sama. Warnanya juga dibuat sama. Jadi intinya semua pasti sama karena dia berasal dari unsur yang sama. Ya kan? Tapi kalau atom dari unsur yang berbeda seperti ini, atau atom dari unsur X dan atom dari unsur Y, pasti memiliki dari segi ukuran, massa, sifat pasti berbeda. Kita bisa lihat di gambar. Di sini kan yang atom unsur X ukurannya lebih kecil. Yang unsur Y lebih besar. Dari warna juga, warna yang atom unsur X warnanya abu-abu, sedangkan unsur Y warnanya merah, ya kan? Jadi sudah pasti atom dari unsur yang berbeda akan memiliki sifat yang berbeda, ukuran yang berbeda, massa yang berbeda. Tapi kalau atom dari unsur yang sama, sudah pasti memiliki ukuran, massa, dan sifat yang sama. Oke, itu hipotesis yang pertama kan teman-teman. Nah, kemudian kan hipotesis yang kedua adalah menurut Dalton, jika atom-atom itu bergabung membentuk senyawa, maka dia akan membentuk perbandingan sederhana kan, rasio numerik sederhana. Nah, sini kita bisa lihat bahwa ternyata ketika atom dari unsur X bergabung dengan atom dari unsur Y, maka akan membentuk senyawa yang di kanan ini yang terdiri atas gabungan antara unsur X dan unsur Y. Dan ternyata kita bisa lihat perbandingannya adalah ternyata dua atom dari unsur X akan membentuk molekul atau senyawa dengan satu atom dari unsur Y. Jadi perbandingan atom unsur X dan unsur Y adalah 2 berbanding 1. Oke, dimana itu adalah salah satu contoh perbandingan numerik yang sederhana. Oke, jadi kira-kira itu gambaran yang menjelaskan hipotesis Dalton yang pertama dan kedua, teman-teman. Sekarang kita lanjut. Nah, gambar ini menjelaskan skema dari hipotesis Dalton yang ketiga, ya kan? Dimana menurut Dalton kan atom itu tidak dapat kita ciptakan, tidak dapat kita musnahkan, teman-teman. Yang terjadi hanya penggabungan, pemisahan, dan penataan ulang atom-atom tersebut dalam reaksi kimia. Di sini kita bisa lihat begitu jelas, teman-teman. Ini ada reaksi ketika 2 molekul H2 bergabung dengan molekul O2 membentuk 2 molekul H2O. Begitu juga dengan ini, reaksi yang sebaliknya, reaksi penguraian justru. 2 molekul H2 diuraikan menjadi 2 molekul H2O diuraikan menjadi 2 molekul H2 dan 1 molekul O2. Di sini kita bisa lihat bahwa ini kan dipisahkan dengan tanda panah yang menandakan ini sebelum reaksi, ini sesudah reaksi. Begitu juga dengan ini. Ini yang sebelum reaksi, ini yang sesudah reaksi. Hanya dipisahkan oleh tanda panah. Nah, sebelum dan sesudah reaksi, kita bisa hitung sendiri, teman-teman, dari gambar bahwa masing-masing atom hidrogen dan oksigen sebelum dan sesudahnya jumlahnya sama, teman-teman. Tidak ada yang hilang di sini atau tidak ada yang bertambah. Kita bisa lihat sebelum reaksi seperti contoh reaksi yang ini. Atom hidrogen ada jumlahnya ada 4, 1, 2, 3, 4 karena membentuk 2 molekul H2 kan. Nah, di sini juga sama kan. Setelah reaksi juga dia ada 4, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Begitu juga dengan O2. Di sini O ada 2 kan, membentuk O2. Di sesudah reaksi O juga ada 2. Jadi yang terjadi adalah ini diputus terus ditata ulang jadi seperti ini. Hal yang sama juga berlaku untuk yang reaksi yang ini. Sama, teman-teman. Ya kan? Nah, halaman selanjutnya juga sama nih. Ini juga jumlah dari tiap-tiap atom, kita bisa lihat dari warnanya sebelum dan sesudah reaksi sama, teman-teman. Tidak ada yang hilang dan tidak ada yang bertambah di sini. Yang terjadi hanya pemutusan, penggabungan, dan penataan ulang, teman-teman, yang terjadi. Seperti ini kan contoh CH4. C yang hitam, hanya yang putih. Hanya ada 4 C1. Kemudian ditambahkan dengan 2O2. Ini O ada, berarti ada 4 O-nya kan, 1, 2, 3, 4 karena 2 molekul O2. Setelah direaksikan, dia akan membentuk CO2 dan 2H2O. Coba lihat. Di sebelah kiri C-nya ada 1. Sebelum reaksi, sebelah kanan C-nya juga tetap ada 1. Ya kan? Itu juga ini O. O ada 4 di sini. Di sebelah kanan juga ada 4, teman-teman. 1, 2, 3, 4. H juga ada 4, 1, 2, 3, 4 di sebelah kiri sebelum reaksi. Di sebelah kanan juga H juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Di intinya yang terjadi hanya terjadi pemutusan, terjadi penggabungan, dan penataan ulang kembali atom-atom. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Jadi itu
penjelasan mengenai hipotesis Dalton yang ketiga. Sekarang kita lanjut. Nah, konsep Dalton, teman-teman, itu tentu saja lebih rinci dan lebih spesifik dibandingkan dengan konsep Demokritus. Karena kan Demokritus hanya berlandaskan pemikiran logikanya saja. Sedangkan Dalton dia sudah melakukan penyelidikan ilmiah tentu saja, ya kan? Itu sudah sangat berbeda, tentu pasti akan lebih rinci dan spesifik. Nah, untuk hipotesis pertama, teman-teman, yang sudah kita bahas tadi, di mana setiap unsur kimia terdiri atas partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom, dan di mana semua atom dari suatu unsur memiliki ukuran massa sifat yang sama, tapi atom dari satu unsur berbeda dengan atom dari unsur yang lain. Nah, ternyata teman-teman, hipotesis pertama dari Dalton ini diperoleh ketika Dalton mengamati bahwa ternyata ada perbedaan sifat yang ditunjukkan oleh unsur-unsur yang berbeda, seperti layaknya hidrogen dan oksigen. Ternyata atom unsur hidrogen dan oksigen menunjukkan perbedaan sifat. Nah, dengan begitu dia berasumsi bahwa perbedaan sifat dari hidrogen dan oksigen tersebut hanya dapat dijelaskan ketika kita mengasumsikan atom-atom hidrogen tidaklah sama dengan atom-atom oksigen. Jadi, hipotesis yang pertama ini Dalton belum mencoba menggambarkan bagaimana struktur atom itu, karena ia tidak mempunyai gambaran seperti apa struktur atom itu sebenarnya pada saat itu. Tapi dia bisa menyadari itu, bahwa ternyata ada perbedaan sifat yang ditunjukkan unsur-unsur hidrogen dan oksigen, dan itu hanya dapat dijelaskan ketika kita mengasumsikan atom-atom hidrogen memanglah tidak sama atau berbeda dengan atom-atom oksigen. Dan ini berlaku juga untuk atom-atom yang lain. Selama dia berbeda, pasti berbeda. Sifatnya pasti berbeda, seperti itu teman-teman. Kalau dia sama, pasti sifatnya sama. Tapi kalau berbeda, ya pasti sifatnya berbeda. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita lanjut. Hipotesis yang kedua, teman-teman. Di hipotesis yang kedua tadi kan kita sudah bahas bahwa menurut Dalton, dalam setiap senyawanya, unsur-unsur yang berbeda bergabung dalam rasio numerik sederhana. Jadi kan di sini untuk membentuk suatu senyawa, kita tidak hanya membutuhkan atom dari unsur-unsur yang sesuai, tapi juga jumlah yang spesifik dari atom-atom ini. Jadi harus butuh atom dari unsur yang sesuai dan jumlahnya juga harus spesifik. Seperti itu kan baru bisa terbentuk suatu senyawa, ya kan? Nah, ternyata teman-teman, gagasan ini mendukung suatu hukum yang sebelumnya beberapa tahun sebelumnya sudah dinyatakan terlebih dahulu oleh seorang kimiawan Perancis tahun 1799, yaitu Joseph Proust, yang kita kenal dengan nama hukum perbandingan tetap atau Law of Definite Proportion. Oke, di mana bunyi dari hukum yang dikemukakan oleh Joseph Proust ini, hukum perbandingan tetap, adalah kira-kira seperti ini. Sampel-sampel yang berbeda dari senyawa yang sama selalu mengandung unsur-unsur penyusun dengan perbandingan massa yang sama atau tetap. Oke, saya ulang ya. Sampel-sampel yang berbeda dari senyawa yang sama selalu mengandung unsur-unsur penyusun dengan perbandingan massa yang sama atau tetap. Maksudnya apa, teman-teman? Jadi misalkan seandainya kita ingin menganalisis sampel gas CO2, karbon dioksida, ya kan? Gas CO2. Maka dimanapun sampel gas CO2 itu kita ambil, mau dari sumber kayak misalkan ya, kita ambil dari Eropa, satu kita ambil dari Afrika, satu kita ambil dari Asia, ya kan? Dia tetap akan menunjukkan perbandingan massa antara karbon dan oksigennya itu pasti sama dalam setiap sampel. Sama juga misalnya kita mengambil sampel air, dimanapun sampel air itu kita ambil, mau satu ambil di kutub utara kek, di kutub selatan kek, ya kan? Ketika kita analisis perbandingan massa dari hidrogen dan oksigen yang menyusun air, pasti juga akan sama dalam setiap sampel dimanapun kita mengambil sampel air tersebut. Jadi kira-kira seperti itu yang dimaksud oleh hukum perbandingan tetap ini, teman-teman. Dan ternyata
hipotesis kedua dari Dalton juga mendukung hukum perbandingan tetap ini. Ingat ya teman-teman, di video saya sebelumnya mengenai metode ilmiah, saya sudah membahas ya pengertian apa itu hipotesis, apa itu teori, apa itu hukum. Jadi saya berharap ketika saya sebutkan istilah-istilah ini, Anda sudah tahu karena sudah menonton video saya sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, hipotesis yang kedua dari Dalton ini juga ternyata bukan hanya mendukung hukum dari Joseph Proust, tetapi juga mendukung hukum penting lainnya, yaitu hukum perbandingan berganda atau law of multiple proportion yang dikemukakan oleh Dalton sendiri. Ya. Jadi bunyi dari hukum perbandingan berganda adalah jika dua unsur bergabung membentuk dua atau lebih senyawa, maka untuk massa salah satu unsur yang sama, perbandingan massa unsur yang kedua dalam senyawa-senyawa itu merupakan perbandingan bilangan bulat sederhana. Saya ulangi ya, jika dua unsur bergabung membentuk dua atau lebih senyawa, maka untuk massa salah satu unsur yang sama, perbandingan massa unsur yang kedua dalam senyawa-senyawa itu merupakan perbandingan bilangan bulat sederhana. Maksudnya apa teman-teman? Ini saya kasih contoh. Misalkan ada karbon, atom karbon, itu bergabung dengan atom oksigen, dan ternyata atom karbon dan oksigen ketika mereka bergabung, mereka bisa membentuk dua kemungkinan senyawa yang stabil, yaitu karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida atau CO2. Jadi, yang dimaksud dengan hukum perbandingan berganda adalah kalau misalkan C bergabung dengan O, membentuk CO dan CO2, jika massa dari C perbandingannya sudah sama, perbandingan massanya sudah sama, maka perbandingan massa dari unsur yang kedua dalam hal ini O, itu pasti perbandingannya perbandingan bilangan bulat sederhana. Contoh bisa kita lihat di sini. Ketika 1 gram C direaksikan dengan 1,333 gram O membentuk CO. Kemudian ketika 1 gram C direaksikan dengan, karena ada 2 O ya, 2 O, jadi 2 kali 1,33 gram, totalnya 2,666 gram O, akan membentuk CO2. Sekarang kita lihat, kalau perbandingan massa dari atom C itu sudah sama-sama 1 gram, maka sudah pasti perbandingan unsur yang kedua, yaitu oksigen, pasti perbandingannya perbandingan bulat sederhana. Kita lihat ya, 1,333 gram dibandingkan dengan 2,666 gram itu sama dengan 1 berbanding 2. 1 banding 2 itu adalah perbandingan bilangan bulat sederhana kan? Seperti itu kira-kira teman-teman. Bisa juga kita lihat dari sini 2 banding 1. Entah dari sini ke sini atau sini ke sini kan sama. 1 banding 2 atau 2 banding 1 kan sama. Itu perbandingan bilangan bulat sederhana. Oke. Nah, kita bisa juga lihat gambarannya di sini nih, misalkan. Ini kan CO, ini CO2. O berbanding C kan itu 1 banding 1 untuk CO. Sedangkan O berbanding C di CO2 itu kan sama dengan 2 berbanding 1. Nah, kalau C-nya sudah sama-sama 1 banding 1, ini yang hitam, maka sudah pasti unsur yang kedua yaitu O pasti juga perbandingannya bilangan bulat sederhana, yaitu 1 banding 2 atau bisa kita lihat dari sini 2 banding 1. Kira-kira itu maksudnya teman-teman, yang dimaksud oleh Dalton sebagai hukum perbandingan berganda. Oke, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Intinya kita harus, untuk melihat perbandingan unsur yang kedua, kita harus samakan dulu perbandingan massa unsur yang pertama. Kalau misalkan suatu senyawa itu hanya terdiri atas 2 atom yang bergabung, misalkan contoh ini kan C dan O. Tapi kalau misalkan belum sama, perbandingan massanya belum disamakan, ya kita belum bisa melihat kalau itu memenuhi hukum Dalton atau tidak. Jadi intinya kalau ada 2 atom yang bergabung membentuk senyawa, misalkan ada 2 senyawa, kita harus samakan dulu unsur yang pertama. Kalau perbandingan massanya sudah sama untuk unsur yang pertama, baru kita lihat perbandingan massa unsur yang kedua. Apakah dia memenuhi hukum Dalton atau tidak? Apakah dia perbandingan massanya perbandingan bilangan bulat sederhana atau tidak?
Ya, ada kalanya juga teman-teman tidak memenuhi hukum Dalton. Tidak selamanya selalu memenuhi hukum Dalton. Nanti kalian bisa paham di latihan soal, tapi kita belum akan membahas itu di sini. Oke, kita lanjut. Nah, tadi hipotesis yang kedua sudah, sekarang kita masuk ke hipotesis yang ketiga. Tadi hipotesis yang ketiga kita sudah bahas bahwa atom itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat juga dimusnahkan selama reaksi kimia. Seperti kayak hukum kekekalan energi ya, mirip. Yang terjadi hanyalah pemisahan, penggabungan, dan penyusunan ulang atom-atom. Nah, jadi sini kita bisa katakan bahasa lainnya adalah materi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, karena kan materi itu tersusun atas atom-atom, toh. Jadi materi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan karena materi tersusun atas atom-atom yang tidak berubah dalam reaksi kimia. Sehingga harusnya massa dari materi juga harus kekal. Oke, jadi massa dari materi juga ketika melalui suatu reaksi kimia, pasti sebelum dan sudah reaksi pasti massanya akan tetap sama. Itu maksudnya. Dan ternyata teman-teman, hipotesis ketiga dari Dalton ini merupakan cara lain untuk menyatakan atau mendukung hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh kimiawan Prancis. Ya, saya tidak tahu ya membacanya bagaimana, saya baca secara Indonesia saja. Antoine Lavoisier pada tahun 1789. Jadi berapa tahun sebelumnya. Oke, di mana hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh ilmuwan Prancis Antoine Lavoisier ini, atau kita kenal juga hukum Lavoisier, kira-kira bunyinya adalah dalam sistem tertutup, massa total saat sebelum reaksi dan sesudah reaksi kimia itu adalah sama. Oke, jadi dalam sistem tertutup, massa total saat sebelum dan sesudah reaksi kimia itu adalah sama, teman-teman. Kenapa di sini ditambahkan kata dalam sistem tertutup? Ya iya, karena kalau kita tidak lakukan reaksi kimia itu, kita lakukan di sistem yang terbuka, maka kalau misalkan saat itu berwujud gas, pada produknya dihasilkan gas, ya gas itu bisa menguap. Dan ketika kita mengukur masanya, menimbang masanya, pasti sudah berbeda karena sudah ada sebagian gas yang menguap, kan seperti itu. Jadi harus dalam sistem tertutup. Kalau tidak dalam sistem tertutup, hukum ini tidak akan berlaku, teman-teman. Logikanya saya seperti itu. Kalau dapat saat yang mudah menguap, ketika dia sudah menguap, ya pasti mempengaruhi pada masanya. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Semoga dapat dipahami. Nah, kira-kira ini gambar dari Lavoisier ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi teman-teman, dari sudah sekian panjang kita membahas mengenai teori atom Dalton, kita dapat menyimpulkan bahwa menurut Dalton, atom itu dianggap sebagai unit terkecil dari suatu unsur yang dapat melakukan penggabungan kimia. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, jika ada yang bertanya, bagaimana Dalton menggambarkan model atomnya? Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi sebelumnya, bahwa ketika Dalton mengemukakan teori atom Dalton ini, dia sendiri sebenarnya belum tahu gambaran struktur atom itu seperti apa. Ya kan? Sehingga Pak Dalton hanya menggambarkan model atomnya itu seperti layaknya bola padat atau bola pejal yang tidak berongga. Seperti kalau kita melihat bola biliar atau bola bowling. Tidak seperti kayak bola sepak bola kan, yang dimana di dalamnya, atau bola basket, dimana dalamnya kan ada rongganya. Tapi kalau bola padat atau bola pejal yang dimaksud oleh Dalton ini, pokoknya di dalamnya tidak berongga. Contoh yang paling bisa kita lihat seperti kayak bola biliar dan bola bowling, makanya dia berat kan, karena di dalamnya tidak ada rongganya, memang padat. Seperti itu kira-kira. Jadi ya kira-kira seperti ini ya Dalton menggambarkan model atomnya, karena memang masih sangat terbatas saat itu. Dia sendiri sebenarnya belum tahu gambaran bagaimana sih struktur atom, seperti apa dia belum tahu. Oke, seperti itu. Nah,
Tentu teori atom Dalton ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Kelebihan dan kelemahannya. Saya akan bahas kelebihannya dulu ya teman-teman. Tentu pada zaman saat itu ketika Dalton mempublikasikan teorinya, mengemukakan teorinya, harusnya kita sudah bisa apresiasi karena pada saat itu Dalton sudah dapat menyatakan bahwa atom dari unsur yang satu pasti berbeda dengan atom dari unsur yang lain. Karena dia mengamati ada perbedaan sifat yang tadi sudah kita bahas, ya kan? Kemudian kita juga harus mengapresiasi bahwa teori atom yang dikemukakan oleh Dalton ternyata kan mendukung hukum-hukum dasar kimia yang sudah kita kenal dari sejak SMA. Saya yakin Anda juga sudah pelajari, itu hukum perbandingan tetap atau dikenal dengan hukum Proust, hukum perbandingan berganda yang dikenal dengan hukum Dalton yang dikemukakan oleh Dalton sendiri, dan hukum kekekalan massa yang dikenal dengan hukum Lavoisier. Seperti itu. Jadi itu yang menjadi kelebihan dari teori atom Dalton yang harus kita apresiasi ya teman-teman. Nah sekarang yang menjadi kelemahan teori atom Dalton apa? Ya tentu saat itu, di zaman itu, Dalton masih membayangkan itu atom itu sebagai suatu partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi itu dia sudah menganggap atom itu sudah partikel paling kecil yang menyusun materi, mana sudah tidak ada yang lebih kecil lagi dari itu. Tapi kan setelah beberapa tahun kemudian ada yang bisa membuktikan bahwa ternyata atom itu masih memiliki struktur internal atau partikel-partikel penyusun yang ukurannya lebih kecil lagi dari atom, yang kita sebut dengan partikel subatom. Itu kan ada, kita kenal ada 3 kan ya, ada proton, ada neutron, dan ada elektron. Kira-kira seperti itu tuh masih jadi kelemahan dari teori atom Dalton. Selanjutnya, Dalton juga belum dapat menjelaskan teman-teman sifat listrik dari atom itu, karena kan dia belum tahu ternyata kan atom masih mempunyai struktur internal yang ada juga yang bermuatan, ya kan? Jadi memang belum sampai ke sana. Oke, kelemahannya kira-kira seperti itu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke teori atom selanjutnya. Nah, teori atom selanjutnya itu adalah teori atom Thomson yang dikemukakan oleh Joseph John Thomson yang disingkat dengan J.J. Thomson, seorang fisikawan berkebangsaan Inggris tahun 1904. Oke. Nah, kita akan bahas teori yang dikemukakan oleh Thomson ini. Yang pertama, menurut Thomson, atom itu berbentuk seperti bola padat yang bermuatan positif dan di dalamnya terdapat elektron yang bermuatan negatif yang bertebaran secara sembarang seperti layaknya kismis dalam roti kismis, teman-teman. Jadi ingat ya, bukan hanya di permukaan ya dia bertebaran elektronnya, tetapi sampai ke dalam-dalam roti. Jadi kalau misalkan atom itu dianggap seperti roti kismis, kismisnya bukan hanya di permukaan tapi sampai ke dalam-dalam, gitu ya, seperti itu. Yang kemudian menurut Thomson, atom secara keseluruhan dia netral atau tidak bermuatan, karena menurut Thomson jumlah muatan negatif dan muatan positifnya itu sama besar. Itu yang menyebabkan atom secara keseluruhan bermuatan netral atau tidak bermuatan. Nah, ini kira-kira gambaran dari model atom roti kismis atau model atom Thomson ya. Yang kalau di Indonesia kan biasa dikenal roti kismis. Dari sejak SMA kalian diperkenalkan seperti itu. Nah, kalau di bahasa Inggris biasanya mereka pakai istilah plum pudding model. Plum pudding model. Kira-kira gambarnya seperti itu, teman-teman. Jadi roti kismisnya ini itulah yang bermuatan positif, dan kismis-kismis yang bertebaran bukan hanya di permukaan tapi sampai ke dalam-dalamnya. Ini kan kalau kita belah sampai dalam-dalamnya nih kismisnya, itu adalah elektron yang bermuatan negatif. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Bola bermuatan positif dan ada elektron-elektron yang bertebaran secara sembarang bukan hanya di permukaan tapi sampai di dalam-dalamnya yang bermuatan negatif. Kira-kira seperti itu model atom dari Thomson, teman-teman. Nah, tentu ketika Thomson mengemukakan teorinya ini, dia berdasari itu atas eksperimen, dari hasil eksperimen yang dia lakukan, teman-teman. Dia melakukan eksperimen, dan eksperimen yang dilakukan kita akan bahas setelah ini. Nah,
Jadi, teori atom Thomson dikemukakan oleh J.J. Thomson berdasarkan eksperimen yang beliau lakukan beberapa tahun sebelumnya. Jadi ketika beliau mengemukakan teori tahun 1904, beberapa tahun sebelumnya beliau melakukan eksperimen. Dan itu yang mendasari beliau mengemukakan teorinya. Nah, eksperimen yang dia lakukan, yang beliau lakukan, kita namakan eksperimen sinar katoda, yang dilakukan tahun 1897. Jadi beberapa tahun sebelumnya, teman-teman. Ya. Nah, jadi percobaan ini kita bisa lihat di gambar ya. Jadi Thomson menggunakan tabung sinar katoda ini, tabungnya, di mana tabung ini merupakan tabung vakum yang tidak ada udara ya. Udaranya sudah dihisap keluar. Kemudian di dalam tabung ini ada diberi plat bermuatan negatif dan plat bermuatan positif, dan nanti dialiri oleh arus listrik bertegangan tinggi. Oke, kemudian nanti dia akan beri perlakuan diberi perlakuan penerapan plat bermuatan dan juga medan magnet. Jadi medan listrik dan medan magnet. Oke, kemudian yang hitam ini di ujung sebelah kanan ya, kalau anggap ini kiri ini kanan ya. Di ujung sebelah kanan dari tabung sinar katoda, dia beri kayak seperti lapisan khusus, bahan khusus ya, yang dilapisi di sini ya, di bagian sini, yang nanti akan berpendar atau berfluoresensi ketika terkena radiasi tertentu. Oke, jadi intinya teman-teman, dari percobaan ini Thomson akhirnya bisa menemukan yang namanya elektron. Oke, ternyata elektron itu sebuah partikel yang dihasilkan dari percobaan ini. Oke, jadi ketika plat ini ya, plat bermuatan negatif yaitu plat katoda dan plat bermuatan positif anoda, ya kan, disambungkan dengan arus listrik bertegangan tinggi. Ketika dinyalakan, teman-teman, ternyata dia amati ada muncul sinar dari sini yang keluar dari plat bermuatan negatif yaitu plat katoda, makanya dinamakan sinar katoda. Tapi sinar itu, teman-teman, dia tidak terlihat. Ini digambarkan seperti kayak merah, sinar merah untuk memudahkan kita melihat gambarannya. Tapi sebenarnya dia tidak terlihat. Tidak bisa dilihat, teman-teman. Ini ternyata keluar sinar dari plat katoda ini, melewati plat anoda, kemudian sampai ke sini. Nah, Thomson bisa tahu dari mana kalau ada sinar. Ya ini, nanti dia berpendar ternyata, teman-teman. Ya, dia ketika dinyalakan, muncul sinar dari sini, keluar dari sini, makanya dinamakan sinar katoda karena dia muncul dari plat katoda, terus ke sini, terus sampai di ujung sini. Nanti dia berpendar di tengah sini. Dia berpendar. Oke, jadi dari situlah akhirnya Thomson mengetahui ada sinar yang dihasilkan. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian nanti ada Thomson memberikan perlakuan ketika dihidupkan, sinar itu muncul ya, berpendar di sini di tengah. Dia beri perlakuan didekatkan dengan plat bermuatan negatif dan positif. Ternyata sinar itu belok, teman-teman. Awalnya lurus, ketika dia dekatkan dengan plat bermuatan, sinar itu belok ke arah mana, teman-teman? Ternyata dia belok ke arah mendekati plat bermuatan positif. Itu berarti dia simpulkan sinar yang dihasilkan dari plat katoda ini adalah bermuatan negatif karena dia tertarik ke plat bermuatan positif, teman-teman. Kita ingat kan, kalau muatannya berbeda dia akan tarik menarik, sedangkan kalau muatannya sama dia akan tolak menolak. Jadi kalau dia sinar tersebut tertarik ke plat bermuatan positif, berarti sinar tersebut itu muatannya negatif. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian dia juga beri perlakuan dia dekatkan dengan medan magnet, ternyata juga bisa dibelokkan, teman-teman. Ketika medan magnetnya arahnya dia rubah, ternyata pembelokannya bisa berubah juga di arah sebaliknya. Oke, jadi dari percobaan inilah akhirnya Thomson menemukan elektron, ya, dimana ada percobaan yang lain yang diamati, ternyata sinar katoda ini mampu menggerakkan kincir
berarti dia simpulkan bahwa elektron ini juga adalah partikel. Seperti itu, yang bermuatan negatif. Nah, dari percobaan ini juga Thomson akhirnya mencoba menghitung rasio muatan dan massa dari partikel sinar katoda tersebut yang adalah elektron. Ini rasio muatan dan massa dari elektron, E/M dari elektron, sebesar 1,76 kali 10 pangkat 8 coulomb per gram. Jadi minus ini menandakan muatannya. Jadi nilainya sebesar ini. 1,76 kali 10 pangkat 8 coulomb per gram. Oke, jadi dari eksperimen ini banyak hal yang Thomson bisa dapatkan. Thomson bisa menemukan elektron yang bermuatan negatif, di mana elektron ternyata adalah partikel. Dan juga Thomson mampu menghitung. Jadi kita nggak perlu bahas di sini ya proses dia menghitung bagaimana, karena itu bukan bagian dari video ini ya yang ingin saya sampaikan di sini. Nanti mungkin kalian akan pelajari di mata kuliah yang lain. Jadi intinya kita hanya pelajari saja dari eksperimen ini Thomson bisa menemukan elektron yang bermuatan negatif dan elektron itu ternyata adalah sebuah partikel, ya kan? Dan kemudian Thomson juga bisa menghitung rasio atau perbandingan antara muatan, nilai perbandingan antara muatan dan massa dari elektron itu yang adalah sinar katoda itu, ya kan, partikel sinar katoda tersebut, sebesar minus 1,76 kali 10 pangkat 8 coulomb per gram. Oke, jadi kira-kira itu seperti itu teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya saya akan memutarkan animasi dari eksperimen sinar katoda yang dilakukan oleh J.J. Thomson agar supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran dari eksperimen yang dilakukan. Oke, mari kita lihat sama-sama ya. A cathode ray tube is the forerunner of the television tube. It is a glass tube from which most of the air has been evacuated. When the two metal plates are connected to a high voltage source, the negatively charged plate, called the cathode, emits an invisible ray. The cathode ray is drawn to the positively charged plate, called the anode, where it passes through a hole and continues traveling to the other end of the tube. When the ray strikes the specially coated surface, the cathode ray produces a strong fluorescence or bright light. When an electric field is applied across the cathode ray tube, the cathode ray is attracted by the plate bearing positive charges. Therefore, a cathode ray must consist of negatively charged particles. We know these negatively charged particles as electrons. A moving charged body behaves like a tiny magnet, and it can interact with an external magnetic field. The electrons are deflected by the magnetic field. As expected, when the direction of the external magnetic field is reversed, the beam of electrons is deflected in the opposite direction. In 1897, J.J. Thomson, an English physicist, determined the charge-to-mass ratio of an electron. He adjusted the electric field so that the electrostatic deflection, theta E, was the same as the magnetic deflection, theta B, and was able to calculate the charge-to-mass ratio of an electron using the following equation, where E is the applied electric field, theta is the angle of deflection, B is the applied magnetic field, and L is the distance traveled by the cathode rays. Thomson determined the charge-to-mass ratio of an electron to be negative 1.76 times 10 to the 8th coulombs per gram. Ya, kira seperti itu ya teman-teman. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan karena dari animasi yang saya putarkan ini, Anda sudah bisa melihat jelas bagaimana kira-kira gambaran animasi dari eksperimen yang dilakukan oleh J.J. Thomson sampai akhirnya beliau bisa mendapatkan nilai dari rasio muatan per massa ya dari elektron itu sebesar ini. Oke, jadi kita lanjut ya teman-teman, semoga dapat dipahami. Nah, selanjutnya teman-teman, beberapa tahun setelahnya, melalui serangkaian percobaan yang dilakukan antara tahun 1908 sampai 1917, seorang fisikawan Amerika, Robert A. Millikan, melalui percobaan yang beliau lakukan ya, kita tidak perlu bahas detail percobaannya, intinya dari percobaan yang beliau lakukan, beliau dapat menemukan muatan dari elektron, yaitu sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb.
Negatifnya itu karena muatannya, bermuatan negatif elektron kan. Tapi besarnya itu sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Kalau proton muatannya juga nilainya sama. Kalau untuk proton nilainya juga sama seperti ini, tapi hanya berbeda di muatannya. Kalau proton plus, kalau elektron negatif. Seperti itu teman-teman. Nah kemudian ketika dia dari hasil eksperimen yang Robert Millikan lakukan, dia bisa mendapatkan muatan dari elektron. Akhirnya dia juga mencoba menghitung massa dari elektron dengan menggunakan rasio perbandingan muatan dan massa yang ditemukan oleh Thomson. Jadi intinya kan Thomson kan sudah mendapatkan rasio dari muatan terhadap massa dari elektron kan sebesar ini yang tadi. Nah kemudian muatan dari elektron sudah Millikan peroleh, yaitu sebesar ini. Nah berarti dia tinggal substitusi, ya kan? Dia masukkan dan akhirnya massa elektron pasti bisa diperoleh dengan cara membagi muatan elektron dengan nilai rasionya, rasio dari muatan per massa, ya kan? Sehingga ketika hasil perhitungan dia membagi min 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom dengan min 1,76 kali 10 pangkat 8 kolom per gram, massa elektron didapatkan sebesar 9,1 kali 10 pangkat minus 28 gram. Di mana ini merupakan nilai massa yang sangat luar biasa kecil, teman-teman. Sangat kecil. Ternyata massa elektron itu sangat kecil. Jadi dari sini kita bisa dapatkan bahwa penemuan yang ditemukan oleh Robert A. Millikan ini itu juga ternyata digabungkan dengan kontribusi yang telah dikemukakan oleh Thomson, sehingga akhirnya bisa ditemukan langsung dua, muatan elektron dan massa dari elektron. Mungkin kalau Thomson tidak menghitung rasio antara muatan dan massa dari elektron, belum tentu juga Robert Millikan bisa mendapatkan sekaligus muatan dan massa dari elektron. Jadi ternyata penemuan-penemuan para ilmuwan ternyata saling memberikan kontribusi ya. Peneliti sebelumnya dapat memberikan kontribusi untuk peneliti sesudahnya ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Lanjut. Nah, jadi kita sudah bahas panjang lebar mengenai teori atom Thomson tadi. Sekarang kita lihatlah kira-kira apa sih yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari teori atom Thomson ini. Yang menjadi kelebihan tentu saja teman-teman, pada saat itu Thomson sudah dapat menyatakan elektron sebagai partikel yang bermuatan negatif itu merupakan komponen penyusun atom. Jadi elektron sebagai partikel penyusun atom. Jadi kalau Dalton kan belum bisa mengemukakan itu, setidaknya Thomson sudah lebih maju lah ya, sudah lebih baik. Dia sudah mampu menyatakan dan membuktikan bahwa atom itu masih memiliki partikel penyusunnya. Dalam hal ini elektron yang bermuatan negatif. Begitu ya teman-teman. Sedangkan yang menjadi kelemahan dari teori atom Thomson adalah Thomson belum mampu menjelaskan ternyata dalam atom itu ada intinya, gitu ya. Thomson belum sampai bisa menjelaskan sampai ke sana. Oke? Tapi intinya tentu kita harus apresiasi loh penemuan yang sudah yang dipublikasikan dan sudah dikemukakan oleh Thomson dan juga Robert A. Millikan yang tadi. Seperti itu ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke teori atom selanjutnya, karena Thomson melakukan penelitian atau eksperimen yang berkaitan dengan sinar katoda, saya juga akan membahas sedikit beberapa penelitian yang berkaitan dengan sinar katoda yang mempunyai banyak hasil ikutan lainnya. Oke, karena ini akan berkaitan juga dengan teori atom selanjutnya, adalah penemuan sinar X. Oke. Nah, ada seorang fisikawan Jerman tahun 1985 bernama Wilhelm Röntgen. Wilhelm Röntgen yang secara tidak sengaja, teman-teman, bayangkan ya, tidak sengaja loh, mengamati bahwa bila tabung sinar katoda, jadi tabung sinar katoda, tabung sinar sabung yang digunakan juga dalam eksperimen Thomson yang tadi. Jadi ternyata Wilhelm Röntgen juga menggunakannya. Jadi
Secara tidak sengaja, Wilhelm Ronson mengamati bahwa bila tabung sinar katoda tengah bekerja, jadi dinyalakan, ternyata teramati beberapa bahan di luar tabung bisa berpendar atau berfluoresensi. Hal ini diakibatkan oleh radiasi yang dipancarkan oleh tabung sinar katoda itu sendiri. Oke, jadi waktu itu Wilhelm Ronson mengamati seperti itu. Nah, berhubung pada waktu itu Ronson tidak mengetahui sifat dari radiasi yang diamati ini, akhirnya Ronson mencetuskan istilah sinar X. Itu teman-teman, karena waktu itu dia tidak tahu sifat radiasi ini seperti apa, makanya dia namakan saja ya sinar X gitu. Sinar yang tidak diketahui kan biasanya kan di matematika X itu maksudnya kan belum tidak diketahui kan maksudnya. Seperti itu teman-teman. Nah, di kemudian hari kemudian ternyata diteliti bahwa sinar ini tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet, teman-teman. Itu berarti sinar ini tidak mengandung partikel bermuatan seperti sinar katoda. Dan sekarang kita mengenal sinar X ini sebagai bentuk radiasi elektromagnetik berenergi tinggi. Oke, kita akan mempelajari lebih detailnya di bab yang berbeda ya. Jadi kita cukup pelajari sampai di sini dulu. Oke, seperti itu. Nah, jadi penemuan lain yang dapat ditawarkan oleh sinar X ini, jadi yang dapat ditawarkan ketika sinar X ditemukan ini adalah kita dapat melihat sekilas ke dalam tubuh manusia. Jadi penemuan sinar X ini ternyata sangat membantu dalam perkembangan teknologi di bidang kedokteran, teman-teman. Dengan begitu kan sangat memudahkan tenaga medis, dokter untuk mungkin melihat ketika ada bagian tubuh yang tulang yang patah mungkin atau retak atau menganalisis jenis penyakit tertentu ya, intinya ke dokter yang lebih tahu lah. Intinya dengan ditemukan sinar X ini ternyata sangat membantu dalam bidang kedokteran. Ini ilustrasinya ya kan, Anda bisa lihat sendiri teman-teman. Dia mencoba ketika dia nyalakan tabung sinar katodanya, kemudian tangannya itu dia dekatkan dengan plat fotografi ya. Ternyata bisa kelihatan di dalam tangannya ternyata tulang-tulangnya bisa terlihat jelas kan, seperti itu. Nah, di kanan ini teman-teman, ini adalah gambar sinar X pertama yang diambil oleh Ronson dari tangan istrinya sendiri, yaitu Anna Bertha. Dan ini masih bisa terlihat jelas ya cincin yang digunakan oleh istrinya. Seperti itu. Oke teman-teman, kita nggak akan pelajari secara lebih detail untuk radioaktivitas ini teman-teman. Saya memang sengaja hanya membahas secara umumnya saja, karena ketika kita ingin belajar mengenai radioaktivitas, kita akan pelajari di mata kuliah sendiri teman-teman, di mata kuliah tentang radiokimia, atau mata kuliah tentang kimia inti. Jadi nantilah detailnya kita akan bahas di mata kuliah tersebut. Oke, kira-kira seperti itu. Sekarang kita lanjut. Oke, selanjutnya teman-teman, kita langsung lanjut di penemuan yang selanjutnya, yaitu penemuan radioaktivitas. Radioaktivitas ini kan kalau kita lihat ya, ini proses ya, pengertian dari suatu proses tertentu. Nanti kita akan lihatlah maksud radioaktivitas ini apa ya. Nah, tahun 1986 teman-teman, seorang fisikawan Prancis bernama Antoine Henri Becquerel, ya saya hanya membacanya, nggak tahu ini cara membacanya udah benar, intinya saya hanya membaca secara Indonesia saja ya. Antoine Henri Becquerel itu melakukan suatu eksperimen. Intinya sebenarnya teman-teman, apa yang dia lakukan juga sebenarnya yang dia temukan tidak sengaja juga sebenarnya teman-teman. Coba kita lihat ya. Kita akan bahas eksperimen yang beliau lakukan apa sih. Jadi ketika sinar X sudah ditemukan tahun 1985, setahun sesudahnya Becquerel ini seperti kayak punya rasa penasaran ya, ingin meneliti tentang sinar X, sifat-sifat dari sinar X. Karena kan waktu itu Wilhelm Ronson katanya kan belum tahu sifat-sifatnya. Jadi nih Becquerel ini ingin mempelajari sifat-sifat dari sinar X dengan menggunakan bahan fluoresens alami. Oke. Nah, kemudian eksperimen yang beliau lakukan adalah beliau membungkus kertas film
dengan kertas hitam. Semoga Anda bisa membayangkan saja ya, saya soalnya mau mencari videonya nggak dapat gitu ya. Jadi semoga bisa membayangkan lah ya eksperimen ini seperti apa yang dilakukan oleh Becquerel ini. Jadi dia membungkus kertas film dengan kertas hitam dan menempatkan mata uang koin pada kertas hitam ya, di atas kertas hitam. Lalu koinnya dia tutup dengan bahan fluoresen yang mengandung uranium. Oke. Dan memaparkan rakitan eksperimennya tersebut di bawah sinar matahari. Jadi dia berasumsi kalau misalkan si bahan fluoresens uranium ini terkena sinar matahari, dia akan berfluoresensi, dan fluoresensi itulah yang dia anggap sebagai sinar X yang mungkin nanti akan memberikan citra pada kertas film seperti yang ditemukan oleh Wilhelm Ronson. Seperti itu, dia beranggapan seperti itu teman-teman. Nah, sehingga ketika dia sudah taruh di bawah sinar matahari, ya kan? Dan ketika dia mencuci film itu, ternyata terlihat citra jernih dari koin. Jadi di sini sepertinya dia berpikir asumsi yang dia pikirkan awalnya itu ternyata benar-benar terjadi ya, terbukti gitu ya, karena ternyata ada citra jernih dari koin. Oke. Nah, jadi di sini dia berkesimpulan bahwa ternyata dari eksperimen yang dilakukan, bahan fluoresens yang terkena sinar matahari itu kemudian ternyata berfluoresensi dan memancarkan radiasi yang dia anggap itu sinar X yang dapat menembus kertas dan menimbulkan citra koin pada kertas film. Seperti itu menurut Becquerel. Nah, kemudian teman-teman, pada suatu ketika cuaca tidak secerah sebelum-sebelumnya. Langit mendung sehingga tidak ada sinar matahari, tertutup awan. Sehingga akhirnya Becquerel tidak bisa kan menjemur rakitan eksperimennya. Sehingga karena langit mendung, cuaca tidak baik, tidak ada sinar matahari, akhirnya dia mengurungkan untuk menjemur rakitannya tersebut dan meletakkan rakitan percobaannya itu di laci meja selama beberapa hari sambil menunggu hari cerah kembali. Ada sinar matahari lagi gitu ya. Nah, ketika dia kembali ya, setelah beberapa hari ketika ia kembali pada percobaannya, Becquerel kemudian memutuskan untuk mengganti kertas film semula karena dia menyangka ya mungkin kertasnya sudah sedikit terpapar gitu ya. Dan dia coba mencuci film aslinya. Dan ternyata teman-teman dia kaget ya bahwa dia mendapati bukan citra pudar yang terlihat, melainkan citra yang sangat jelas. Padahal rakitannya itu tidak dia jemur di sinar matahari. Dia hanya taruh di laci meja yang gelap. Tapi ternyata bukan citra pudar yang terlihat, tapi citra yang sangat jelas dari koin itu, teman-teman. Akhirnya dia bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata kertas film selama ini telah terpapar secara kuat karena bahan yang mengandung uranium tersebut telah memancarkan radiasi terus-menerus tanpa harus diberi sinar matahari untuk dia bisa berfluoresens. Jadi bahan yang mengandung uranium tersebut tanpa harus berfluoresens, tanpa harus disinari sinar matahari, dia dapat memancarkan radiasi secara terus-menerus yang menyebabkan citra dari koin itu bisa terlihat sangat jelas pada kertas film. Oke? Nah, hal ini ternyata bisa membuktikan teman-teman bahwa uranium itu memancarkan radiasi tanpa perlu adanya rangsangan dari sumber energi eksternal seperti sinar matahari. Karena ternyata dia dapat dihasilkan secara spontan, teman-teman. Sehingga akhirnya seorang mahasiswa dari Becquerel yang namanya Marie Curie mengusulkan nama radioaktivitas untuk peristiwa tersebut. Di mana radioaktivitas jadi bisa artinya adalah suatu proses yang menggambarkan pancaran spontan radiasi ini. Jadi setiap unsur yang secara spontan memancarkan radiasi itu disebut sebagai unsur radioaktif.
Dan pengertian dari radioaktivitas sendiri adalah suatu proses di mana unsur radioaktif memancarkan radiasi secara spontan. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke, itu sekilas garis besar mengenai penemuan radioaktivitas. Jadi, kalau kita simpulkan teman-teman, Becquerel kan menemukan juga secara tidak sengaja, sama seperti Wilhelm Ronson, ya kan? Dia tidak pernah terpikirkan bahwa akan kejadian seperti itu. Tidak seperti yang dia bayangkan awalnya. Oke, selanjutnya. Ada juga penemuan yang berkaitan dengan radioaktivitas yang lain, yaitu penemuan unsur radioaktif lain selain uranium, yaitu radium dan polonium, di mana ini ditemukan oleh sepasang suami istri, yaitu Marie Curie dan suaminya Pierre Curie, pada sekitar awal tahun 1900-an. Jadi setelah kejadian penemuan radioaktivitas ya oleh Becquerel. Jadi ternyata mereka mampu menemukan unsur radioaktif lain selain uranium ya, yaitu radium dan polonium, ketika mereka melakukan penelitian pada biji uranium atau pitch blende. Detailnya kita tidak akan bahas di sini. Kita baru bahas secara umumnya saja ya teman-teman. Kita akan bahas di kimia inti lah ini, tentang reaksinya ya, seperti apa. Selanjutnya ada juga penemuan sinar alfa dan beta atau partikel alfa dan beta yang ditemukan oleh Ernest Rutherford, dan penemuan sinar gamma yang ditemukan oleh Paul Villard. Oke. Jadi ternyata selain teori atom, Rutherford juga menemukan hal-hal yang lain luar biasa ini Rutherford ya, dan ilmuwan-ilmuwan yang kita bahas di sini. Jadi pada tahun 1899 Rutherford dapat mengidentifikasi dua jenis radiasi dari bahan radioaktif atau unsur radioaktif yang kita sudah bahas tadi, yang dinamakan partikel alfa dan partikel beta atau sinar alfa dan sinar beta. Di mana menurut Rutherford, partikel alfa itu identik dengan inti helium dan partikel beta itu identik dengan elektron. Oke. Jadi partikel alfa itu bermuatan positif ya, dan partikel beta itu bermuatan negatif karena dia elektron. Seperti itu. Sedangkan penemuan sinar gamma oleh Paul Villard menemukan bahwa radiasi ini tidak terdiri atas partikel dan dia tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet, dan radiasi sinar gamma ini merupakan radiasi elektromagnetik berenergi tinggi dengan daya tembus juga yang sangat tinggi. Oke, maksudnya daya tembus sangat tinggi seperti apa kita akan bahas setelah ini. Ini dia. Nah, jadi kalau kita gabung penemuan dari Rutherford dan Paul Villard, jadi ada 3 jenis radiasi dari bahan radioaktif kan, yang dihasilkan secara spontan oleh bahan radioaktif, yaitu sinar alfa, sinar gamma, dan sinar beta. Di mana alfa dan beta itu juga bersifat sebagai partikel, kalau gamma tidak. Oke, jadi ternyata ketika ada unsur radioaktif tertentu secara spontan memancarkan radiasinya, dan ketika radiasi tersebut diberi perlakuan, didekatkan dengan plat bermuatan listrik ya, plat positif negatif, maka ternyata sinar tersebut akan terpisah menjadi 3 berkas sinar, yaitu sinar beta, sinar gamma, dan sinar alfa. Kenapa sinar beta dikatakan bermuatan negatif? Karena ternyata dia ketika terpisah, dia lebih cenderung mendekati plat bermuatan positif, sehingga sudah pasti dia bermuatan negatif. Sedangkan sinar gamma dia tidak terpengaruh, sehingga sudah pasti dia tidak bermuatan. Dan sinar alfa karena dia dibelokkan mendekati plat bermuatan negatif, sudah pasti sinar alfa itu pasti dia bermuatan positif. Seperti itu teman-teman, dasarnya ya. Kemudian berbicara daya tembus untuk sinar alfa, beta, dan gamma. Kalau sinar alfa itu daya tembusnya yang paling kecil, teman-teman. Beta itu yang menengah, dan gamma itu yang daya tembusnya paling besar. Maksudnya apa? Kita bisa lihat dalam gambar ini ya. Ketika sinar alfa itu diarahkan pada selembar kertas, dia ternyata dapat dihentikan oleh selembar kertas. Jadi dia tidak menembus kertas. Kalau sinar beta, dia masih bisa menembus kertas, tapi terhalang oleh plat aluminium.
Sedangkan gamma, dia bisa menembus kertas, bisa menembus aluminium, tetapi tertahan ketika diberi plat timbal di sini, yang kita bisa lihat ketebalannya. Oke, jadi ternyata sinar gamma itu cuma bisa ditahan oleh plat timbal, dan mungkin ada jenis-jenis yang lain. Jadi intinya yang dicontohkan dalam gambar ini seperti ini ya, kertas, aluminium, dan timbal. Oke, sehingga kita simpulkan daya tembus sinar alfa itu lebih kecil dari daya tembus sinar beta, dan daya tembus sinar beta lebih kecil dari daya tembus sinar gamma. Seperti itu. Jadi kalau seandainya teman-teman sinar gamma diarahkan ke tubuh kita, dia bisa menembus sampai ke organ-organ dalam tubuh kita, teman-teman. Kalau sinar alfa mungkin hanya sampai di kulit, beta mungkin bisa masuk sampai di bawah kulit, tapi kalau sinar gamma bisa sampai ke organ-organ tubuh kita, teman-teman. Seperti itu ya gambarannya. Selanjutnya, baru kita masuk ke teori atom Rutherford ya. Jadi tadi gambaran beberapa penemuan yang berkaitan dengan radioaktivitas. Dan sekarang kita lanjut ke teori atom. Kembali ke laptop ya, kembali ke pembahasan mengenai teori atom. Tadi Thomson sudah, sekarang kita masuk ke teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford ini dikemukakan oleh ilmuwan fisikawan Inggris tahun 1911, Ernest Rutherford. Sebenarnya ada dua rekannya juga ya yang berkontribusi di sini. Nanti akan saya bahas. Nah, bagaimana teori dari Rutherford ini? Yang pertama, menurut Rutherford, atom itu memiliki inti yang sangat kecil dan rapat yang bermuatan positif. Dan semua muatan positif dan sebagian besar massa atom terpusat pada inti. Oke. Sisa dari atom sebagian besar adalah ruang kosong. Oke. Jadi menurut Rutherford, atom itu memiliki inti, di mana inti itu sangat kecil ukurannya dan sangat rapat, dan inti itu bermuatan positif. Dan semua muatan positif itu terpusat pada inti. Dan selain muatan positif, sebagian besar massa dari atom juga terpusat pada inti. Sisa dari atom, sebagian besar adalah ruang kosong. Oke, jika seperti itu ya, ruang kosong atau rongga yang kosong. Yang kedua, menurut Rutherford, terdapat elektron yang posisinya ada di luar inti, yang jumlahnya sama banyak dengan satuan muatan positif yang terdapat di dalam inti, sehingga secara keseluruhan atom itu netral atau tidak bermuatan. Oke. Ketiga, elektron itu mengelilingi inti, jadi bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan tinggi dalam lintasan sirkuler, atau yang kita kenal istilah orbit ya, mengorbit inti dalam kecepatan tinggi membentuk suatu lintasan sirkuler. Oke, kira-kira seperti itu teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford, teman-teman. Nah, seperti layaknya Thomson yang mengemukakan teorinya berdasarkan eksperimen, Rutherford pun seperti itu, teman-teman. Beliau mengemukakan teori atom berdasarkan eksperimen yang beliau lakukan. Sebenarnya beliau dan rekan-rekannya, ada dua koleganya. Mereka ada bertiga sebenarnya. Jadi eksperimennya apa? Nama eksperimennya adalah eksperimen penghamburan sinar alfa yang dilakukan beberapa tahun sebelumnya, di tahun 1909. Nah, dari eksperimen ini gambarnya teman-teman ya. Saya mencoba untuk menjelaskan. Jadi ini adalah sumber dari partikel alfa. Kita sudah pelajari tadi di slide-slide sebelumnya tentang radioaktivitas ya. Ini kan partikel alfa ini salah satu partikel yang dihasilkan 3 berkas yang terpisah ketika radiasi secara spontan dihasilkan oleh bahan radioaktif kan ya. Jadi ini sudah jelas ada bahan radioaktif tertentu yang memancarkan partikel alfa atau sinar alfa. Sinar alfa ini kemudian dia tembakkan
Ya, dia tembakkan atau dia bombardir ke arah ini. Apa ini? Itu adalah lembaran tipis dari emas. Ya, lembaran emas tipis kayak aluminium foil, tapi ini gold foil. Jadi lembaran tipis dari emas. Ya, bentuknya ya tipisnya mungkin kayak aluminium foil yang kita sering lihat. Tapi kalau ini bukan aluminium tapi emas gitu ya. Lembaran tipis dari emas. Kemudian ini ada layar yang dibuat sirkuler ya, yang mengelilingi. Kemudian ini ada layar yang dia buat sirkuler yang mengelilingi. Dia cuma beli celah sedikit ya untuk tempat masuknya ditembakkannya partikel alfa. Di mana layar ini sudah dia lapisi dengan bahan yang dapat berfluorescens atau berpendar ketika terkena radiasi. Dalam hal ini ya ketika terkena ini partikel alfa, itu sinar alfa. Oke. Nah, sinar alfa kita juga sudah tahu kan dia bermuatan positif ya kan. Nah, kemudian ketika dia tembakkan sampai mungkin ribuan sampai puluhan ribu kali dia tembakkan partikel alfa ini ke arah ini, lembaran tipis dari emas, ternyata dia amati sebagian besar dari ribuan sampai puluhan ribu kali dia tembakkan. Sebagian besar itu partikel alfanya diteruskan. Oke, jadi sebagian besar diteruskan. Namun ada kadangkala dia dibelokkan dengan sudut yang kecil, dan ada kalanya juga dia dibelokkan dengan sudut yang besar. Ini kan sudut yang kecil, ini sudut yang lumayan besar nih. Dan sangat jarang sekali dia dipantulkan kembali ke arah datangnya sinar alfa ini atau partikel alfa. Oke, jadi kalau lembaran emas tipis ini kita perbesar sampai ke level mikroskopik ya, ini kira-kira seperti ini kan, ini kumpulan atom-atom emasnya. Jadi ini kalau kita perbesar kira-kira jadi seperti ini. Dan ini kan yang partikel alfa yang kita tembakkan. Nah, jadi kejadiannya dia amati bisa ada 4 kemungkinan. Sebagian besar diteruskan, disimbolkan dengan ini anak panah yang terus seperti ini lurus. Nih. Kebanyakan diteruskan. Tapi ada juga yang dibelokkan dengan sudut yang kecil, small deflection ya ini. Ada juga yang dibelokkan dengan sudut yang lumayan besar. Dan ada juga yang ini, balik lagi. Ya, dia dibalikkan kembali lagi ke arah di mana datangnya sinar alfa ini. Oke, jadi ada 4 pengamatan berbeda yang diamati. Oke, nah untuk lebih jelasnya seperti biasa saya akan putar animasinya supaya Anda bisa melihat sendiri bagaimana sih proses eksperimen penghaburan sinar alfa yang dilakukan oleh Rutherford dan kawan-kawan ini. Mari kita simak. While performing experiments on radioactivity, Ernest Rutherford bombarded fast-moving alpha particles on a thin gold foil. He observed the reflection of the alpha particles with the help of a screen. Now, according to Thomson's atomic model, an atom consists of a positively charged sphere with electrons embedded in it. So, Rutherford expected that almost all the alpha particles will pass straight and only small deflections will be observed if there would be any. However, Rutherford got totally contrasting results. From his experiment, he made the following observations. First, most of the fast-moving alpha particles passed straight through the gold foil. Second, some alpha particles were deflected through the foil by small angle. And the third point, some alpha particles were deflected by large angles. In rare cases, an alpha particle got deflected by an angle of 180 degrees. Based on his observations, Rutherford derived the following conclusions from his gold foil experiment. First, since most alpha particles passed through the gold foil without any deflection, most of the space inside an atom is empty. Second, very few particles suffered a deflection from their path. Now this means that positive charge occupies very little space inside an atom. Third and final point. As a small fraction of particles got deflected completely by 180 degree, all positive charge and mass of gold atoms are present within a very small volume inside the atom.
Saya rasa saya tidak perlu menambahkan penjelasan mengenai video ini, dan saya yakin sudah jelas ya gambaran bagaimana animasi eksperimen pengaburan sinar alfa yang dilakukan oleh Rutherford dan kawan-kawan. Saya akan tambah penjelasan sedikit ya teman-teman. Jadi dari hasil eksperimen yang sudah dibahas tadi, baik melalui gambar maupun video, kita dapat menyimpulkan beberapa hal ya. Jadi ada 4 hal yang akan saya bahas. Jadi untuk tambahan, Rutherford ya melakukannya eksperimen bersama kedua koleganya, itu Geiger dan Marsden ya. Jadi yang pertama, pengamatan yang bisa kita lihat dari eksperimen tersebut adalah yang pertama kan, sebagian besar partikel alfa menembus lembaran emas, lembaran tipis emas kan. Hal ini bisa terjadi karena apa? Karena partikel alfa itu bergerak melewati ruang kosong dalam atom. Oke, sehingga dia bisa tembus saja. Di sebagian besar atom ternyata ruang kosong itu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ada sebagian kecil partikel alfa yang mengalami sedikit penyimpangan dengan sudut penyimpangan yang kecil. Hal ini dapat terjadi jika partikel alfa melewati lewat dekat elektron. Partikel alfa kan muatannya positif, dia lewat dekat elektron yang muatan negatif, maka akan terjadi tolakan ya kan. Dia akan sedikit menyimpang, tapi sudut penyimpangannya kecil. Yang ketiga, ada sebagian kecil partikel alfa juga lainnya yang mengalami penyimpangan yang agak besar, di mana sudut penyimpangannya lumayan besar ketika dia menembus lembaran emas. Hal ini bisa terjadi karena partikel alfa itu lewat dekat inti. Dekat inti, jadi sudah dekat inti. Jadi kan kalau positif ketemu dengan positif, dia akan tolak menolak ya. Dia akan tolak menolak. Jadi sudut penyimpangannya agak besar. Dan yang keempat, sangat jarang terjadi. Partikel alfa tidak melewati lembaran emas sama sekali, tapi langsung dipantulkan dan berbalik kembali ke arah datangnya partikel. Hal ini bisa terjadi teman-teman karena partikel alfa itu menumbuk inti. Oke, jadi hal itu bisa terjadi karena partikel alfa menumbuk inti, makanya dia akan tetap langsung dipantulkan ke arah datangnya sinar alfa atau partikel alfa tersebut. Oke, jadi dari eksperimen penghamburan sinar alfa yang dilakukan oleh Rutherford dan kawan-kawan, Rutherford mencoba membayangkan atom itu berbentuk seperti tata surya kita. Dan berdasarkan hasil eksperimennya tersebut, Rutherford berkesimpulan bahwa atom itu merupakan rongga kosong yang terdiri dari inti bermuatan positif yang sangat kecil dan sangat rapat dan dikelilingi oleh elektron yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dalam lintasan sirkuler atau orbit ya. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini model atom dari Rutherford, atau kita kenal dengan istilah model atom inti. Ada inti yang bermuatan positif, kemudian dikelilingi oleh elektron yang mengelilingi inti dengan kecepatan yang sangat tinggi dalam lintasan sirkuler. Ini kan lintasan sirkuler. Dikira-kira seperti itu. Ini orbitnya, lintasannya. Ini elektronnya, ini intinya. Kira-kira seperti itu teman-teman gambarannya ya. Oke, jadi ini ada animasinya, kira-kira ya tidak tepat juga menggambarkan, tapi kira-kira gambarnya seperti ini untuk mudah memahami. Jadi elektronnya bergerak mengelilingi inti dalam lintasan sirkuler. Oke. Nah, apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari teori atom Rutherford? Yang menjadi kelebihannya tentu saja Rutherford dapat membuktikan bahwa di dalam atom ada keberadaan inti atom yang bermuatan positif yang sekarang kita kenal dengan proton. Dan kemudian kelemahan dari teori atom Rutherford, kelemahan dari teori atom Rutherford apa? Nah, tadi Rutherford dalam teorinya dia kan mengatakan bahwa elektron mengelilingi inti dengan kecepatan yang sangat tinggi dalam lintasan sirkuler, ya kan? Tetapi harusnya teman-teman, kalau seperti itu keadaannya, seperti yang dikemukakan Rutherford, harusnya elektron itu lama-kelamaan akan jatuh ke inti. Dia akan kehilangan energi dan jatuh ke inti. Iya kan? Harusnya seperti itu teman-teman. Tetapi
ternyata yang terjadi, elektron itu tetap berada pada orbitnya di sekitar inti dan tidak jatuh ke inti, teman-teman. Jadi maksudnya itu apa? Jadi kelemahan dari atom Rutherford, kelemahan dari teori atom Rutherford adalah Rutherford belum dapat menjelaskan mengapa elektron tetap berada pada orbitnya di sekitar inti dan tidak jatuh ke inti. Maksudnya apa? Maksudnya adalah begini. Jadi maksudnya begini, teman-teman. Menurut teori mekanika klasik, partikel yang bermuatan itu, ketika dia bergerak dalam lintasan sirkuler, maka dia akan memancarkan energi dalam bentuk radiasi, teman-teman. Nah, ketika elektron itu harus memancarkan energi selama dia berputar mengelilingi inti dengan kecepatan yang tinggi, maka energinya lama-kelamaan pasti akan terus berkurang. Dan akhirnya lama-kelamaan elektron akan menjalani lintasan seperti spiral mendekati inti dan akhirnya jatuh ke inti. Karena dia sudah mulai kehilangan energinya sampai energinya habis, kan? Hal ini tentu akan membuat kalau sampai benar elektron itu akhirnya kehilangan energi dan lama-kelamaan jatuh ke inti, hal ini akan membuat atom menjadi sangat tidak stabil, teman-teman. Tapi pada kenyataannya di alam kita dapat amati bahwa atom itu berada dalam keadaan stabil. Sehingga teori atom dari Rutherford ini tidak sepenuhnya benar dan butuh beberapa modifikasi atau perbaikan. Nah, itulah yang akan mengarahkan kita kepada teori atom dari Bohr. Ini saya berikan animasi untuk bisa menggambarkan yang saya maksud, ya. If the electron is moving fast in a circular path, then it will also gain acceleration. And on gaining acceleration, it's bound to liberate energy in some form. Now, if it continuously keeps radiating energy, then ultimately all the energy of the electron will get over and it will fall into the nucleus. This would result in high instability of the atom. But wait a second, all these things do not happen in an atom. And how do we know this? Because in nature, all the atoms are stable. That means the hypothesis put forth by Rutherford was also incorrect? Not really. The hypothesis just needed slight modifications. Oke, jadi kira-kira seperti itu, ya, teman-teman. Teori dari Rutherford tidak sepenuhnya benar, tapi tidak juga sepenuhnya salah. Hanya butuh sedikit modifikasi, perbaikan, dan itulah yang mengarahkan kita kepada teori atom Bohr. Di materi sebelumnya kan saya sudah bilang toh, kalau belajar tentang teori, kita tidak boleh menganggap teori itu sebagai suatu kebenaran yang mutlak, karena bisa saja beberapa waktu setelah kita menggunakan teori kita, ada orang yang mungkin merevisi atau memodifikasi teori kita tersebut. Seperti itu. Oke? Lanjut. Sekarang kita masuk pada teori atom Bohr yang dikemukakan oleh Niels Bohr, seorang fisikawan Denmark pada tahun 1913. Jadi teman-teman, dalam teori atom Bohr ini, Bohr juga melakukan eksperimen, ya, sama seperti Thomson dan Rutherford. Jadi Bohr melakukan eksperimen dengan mengamati spektrum berbagai unsur untuk melihat apakah elektron dapat memancarkan energi. Oke. Ketika teori atom Rutherford hanya berfokus pada inti, lebih berfokus pada inti atom, sedangkan kalau teori atom Bohr dia justru lebih berfokus pada elektronnya. Ya. Jadi ketika Bohr mengamati spektrum berbagai unsur untuk melihat apakah elektron dapat memancarkan energi, hasilnya adalah unsur hidrogen. Jadi pengamatan dilakukan pada unsur hidrogen, ya. Unsur hidrogen yang hanya memiliki satu buah elektron ternyata juga mempunyai spektrum. Jadi menurut Bohr, satu-satunya kemungkinan adalah terdapat tingkat-tingkat energi di dalam atom. Sehingga Bohr memodifikasi teori atom dari Rutherford dengan menambahkan beberapa hal. Ada yang sudah sama dengan yang dilakukan Rutherford, yang saya akan bahas ini beberapa hal yang ditambahkan oleh Bohr. Yang pertama, menurut Bohr, elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan atau orbit tertentu, teman-teman. Dan lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron dengan notasi huruf K, L, M, N, dan seterusnya, atau dalam angka nyatakan dalam N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
Ini juga saya rasa kalian sudah tahu karena di SMA kan sudah dipelajari. Yang kedua, elektron yang bergerak pada lintasannya itu berada pada keadaan stasioner. Artinya, ketika elektron bergerak pada lintasannya, maka elektron itu tidak akan memancarkan atau menyerap energi. Nah, hal inilah yang bisa menjawab kelemahan dari teori Rutherford. Jadi, ketika elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasannya, itu elektron nggak akan memancarkan atau menyerap energi menurut Bohr. Seperti itu. Yang ketiga, teman-teman, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi. Perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi itu disertai dengan penyerapan energi, sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah itu disertai dengan pemancaran energi. Jadi kalau kita bisa lihat di sini teman-teman, model atom Bohr yang dikenal juga dengan istilah model atom sistem tata surya ya. Ini yang dimaksudkan ini dengan teori dari Bohr ini ya. Jadi ada inti ya, inti atom. Kemudian ini ada lintasan-lintasan tertentu dari elektron. Ya. Jadi ada bisa disebut dengan notasi K, L, M dan seterusnya, atau kalau dalam angka ya N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Inilah yang disebut sebagai kulit atau tingkat energi dari elektron. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa gambarkan kan, kalau misalkan elektron dari lintasan ini dia mau pergi ke lintasan di bawahnya, ya kan? Berarti dia harus memancarkan energi. Oke, sebaliknya kalau yang dari rendah, dari sini, terus dia mau pindah ke yang lebih di atasnya, berarti dia harus menyerap energi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, gambaran dari model atom Bohr. Oke. Nah, perlu diingat teman-teman, sampai teori atom Bohr pun tahun 1913, inti atau nukleus itu baru dikenal bermuatan positif atau hanya dikenal proton saja. Belum dikenal neutron di sini. Sampai nanti penemu dari neutron mengemukakan penemuannya. Oke, jadi ternyata sampai teori atom Bohr pun inti atom masih mereka kenal masih hanya terdiri atas proton. Belum ada neutron gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian jadi apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari teori atom Bohr, teman-teman? Kelebihannya tentu saja Bohr sudah dapat menjelaskan yang menjadi kelemahan dari teori atom Rutherford. Ya, dia dapat menjelaskan mengapa sih atom itu tetap stabil, kenapa elektron akhirnya tidak jatuh ke inti, kan seperti itu. Ya kan, Bohr dapat menjelaskan bahwa ketika elektron itu bergerak pada lintasannya mengelilingi inti, dia itu berada dalam keadaan stasioner. Jadi dia tidak menyerap dan memancarkan energi. Itu yang menyebabkan dia tetap stabil, kan seperti itu. Sedangkan yang menjadi kelemahan dari teori atom Bohr, karena pengamatan yang Bohr lakukan itu hanya pada atom hidrogen, maka teorinya itu hanya berlaku pada atom hidrogen, teman-teman. Kalau sudah berbicara pada atom yang memiliki elektron yang lebih banyak, lebih dari satu, maka teori atom Bohr ini tidak berlaku. Sudah tidak berlaku, sudah sulit untuk menjelaskan untuk atom yang lebih kompleks, yang berelektron banyak. Jadi intinya teori atom ini hanya berlaku bagi atom dengan satu elektron saja, seperti pada hidrogen, namun tidak berlaku untuk atom yang lebih kompleks atau berelektron banyak. Jadi kita bisa membayangkan kan, kalau hanya satu elektron yang bergerak dalam lintasan, itu mungkin masih bisa masuk akal kan, tapi bagaimana, apa yang terjadi kalau ada banyak elektron yang bergerak dalam lintasan yang sama, ya kan? Itu yang belum bisa dijelaskan oleh teori atom Bohr. Oke, dan saya ulang lagi, sampai teori atom Bohr teman-teman, para ilmuwan baru mengetahui bahwa partikel yang menyusun inti atom yang bermuatan positif yaitu proton. Jadi sampai teori atom Bohr, para ilmuwan baru mengetahui bahwa inti atom itu hanya terdiri atas partikel yang bermuatan positif, itu proton. Ya kan? Nanti pada tahun 1932, ketika James Chadwick menemukan neutron, barulah inti atom itu lengkap ya, ada proton dan ada neutron. Seperti itu ya teman-teman. Oke,
Sekarang sebelum kita lanjut ke teori atom yang selanjutnya, kita bahas terlebih dahulu mengenai penemuan neutron. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa teori atom Bohr sampai teori atom Bohr pada tahun 1913, para ilmuwan masih menganggap bahwa inti atom itu hanya terdiri atas muatan positif atau proton saja. Belum ada partikel yang lain. Sampai kemudian pada tahun 1932, James Chadwick, seorang fisikawan berkebangsaan Inggris, menemukan neutron melalui eksperimen yang beliau lakukan. Oke, jadi kita akan bahas itu sekarang. Jadi teman-teman, sebelum tahun 1932, model struktur atom itu masih menyisakan masalah penting yang belum terpecahkan. Katanya seperti itu. Masalahnya seperti apa teman-teman? Masalahnya seperti ini ya. Maksudnya begini teman-teman. Waktu itu kan mereka mengetahui bahwa hidrogen yang adalah atom paling sederhana itu mengandung hanya 1 proton. Dan bahwa atom helium itu mengandung 2 proton. Jadi harusnya kalau kita lihat perbandingan massa dari atom helium dan atom hidrogen, harusnya perbandingannya 2:1. Ya kan? Harusnya perbandingan massanya 2:1 karena ada 2 proton berbanding 1 proton. Tapi kenyataannya teman-teman, ternyata perbandingan massa dari atom helium dan atom hidrogen bukan 2:1, tetapi 4:1. Jadi awalnya mereka menganggap kalau seandainya ini timbangan, ya kan? Mereka menganggap bahwa 1 helium yang mengandung 2 proton harusnya setara massanya dengan 2 hidrogen yang mengandung masing-masing 1 proton, sehingga totalnya 2 proton. Tapi ternyata kenyataannya 1 atom helium memiliki massa yang lebih berat, yang lebih besar dibandingkan dengan 2 atom hidrogen yang asumsinya awalnya sama-sama 2 proton. Nah, setelah ditimbang kembali, ternyata 1 atom helium yang mengandung 2 proton itu massanya setara dengan 4 atom hidrogen yang mengandung 4 proton totalnya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, saat itu teman-teman, karena mereka belum mengetahui tentang keberadaan neutron, itu memunculkan tanda tanya bagi kalangan ilmuwan pada saat itu, teman-teman. Nah, jadi ketika mereka menemukan fenomena tersebut, fenomena ini kok bisa 1 helium yang mengandung 2 proton bisa setara dengan 4 hidrogen yang mengandung 4 proton. Akhirnya Rutherford dan rekan-rekannya mencoba mempostulatkan dari kejadian ini, dari peristiwa ini, mereka mencoba mempostulatkan bahwa pastilah di dalam atom helium ini terdapat jenis partikel subatom yang lain yang menyusun inti atomnya. Dan pembuktiannya itulah yang dilakukan oleh James Chadwick pada tahun 1932. Seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira bagaimana eksperimen yang dilakukan oleh James Chadwick sehingga beliau bisa menemukan neutron? Jadi kira-kira seperti ini teman-teman gambaran eksperimennya. Saya tidak akan membahas detail eksperimennya ya, karena saya berfokus kepada penemuannya ya. Jadi eksperimen yang dilakukan eksperimen yang dilakukan oleh James Chadwick adalah Chadwick menembakkan partikel alfa. Jadi sama seperti Rutherford ya yang menggunakan partikel alfa, Chadwick juga menggunakan partikel alfa. Jadi dia menembakkan partikel alfa ke selembar tipis berilium. Jadi kalau Rutherford ke selembar tipis emas, kalau Chadwick ke selembar tipis berilium. Nah, kemudian setelah ditembakkan partikel alfa ke selembar tipis berilium, logam tersebut akhirnya teramati memancarkan radiasi berenergi sangat tinggi yang serupa dengan sinar gamma. Percobaan selanjutnya kemudian menunjukkan bahwa sinar itu sesungguhnya terdiri atas partikel netral yang mempunyai massa sedikit lebih besar dari massa proton. Akhirnya Chadwick menamai partikel ini neutron. Nah teman-teman, neutron perannya itu sangat penting ya, karena dalam komposisi yang tepat, keberadaan neutron itu dapat menjadikan inti atom itu stabil.
Neutron yang tidak bermuatan dapat membuat proton-proton yang ada dalam inti yang bermuatan positif itu bisa berkumpul dalam jarak yang dekat dan tidak saling tolak-menolak, teman-teman. Jadi peran dari neutron itu sangat penting. Tapi ingat, dalam komposisi yang tepat. Jadi jumlah neutron dan jumlah proton itu harus dalam komposisi yang tepat, yang membuat inti atom bisa stabil. Kalau komposisinya tidak tepat, ada misalkan kelebihan di neutron atau kelebihan di proton, justru membuat inti atom justru tidak stabil, teman-teman. Dan itu nanti kita akan pelajari di mata kuliah khusus, yaitu di kimia inti. Untuk sekarang, kita cukup tahu sampai di sini dulu. Jadi neutron dalam komposisi yang tepat dapat menjadikan inti atom stabil. Neutron yang tidak bermuatan dapat membuat proton-proton yang bermuatan positif itu dapat berkumpul dalam jarak yang dekat dan tidak saling menghambur atau tolak-menolak. Karena kita tahu kan, kalau muatan sama berkumpul bisa saling tolak-menolak. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Sehingga pada tahun 1932, teori atom dari Bohr bisa kita lengkapi ya dengan menambahkan bahwa dalam inti selain ada proton, ada neutron juga. Seperti itu. Oke, teman-teman. Semoga dapat dipahami ya. Sekarang kita lanjut. Teori atom yang terakhir, yaitu teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum atau teori atom mekanika gelombang. Itu sama ya, di mana teori atom ini adalah teori atom yang berlaku hingga sekarang. Jadi kalau kita balik lagi ke penjelasan saya dari sejak teori atom Dalton, ternyata kan teori itu bisa berubah-berubah ya, bisa diganti dengan teori yang baru. Jadi teori seperti yang saya sudah bilang pada bab tentang metode ilmiah ya, kita tidak bisa menganggap itu sebagai suatu kebenaran mutlak, karena bisa saja suatu saat nanti akan ada yang membantah atau akan ada yang memodifikasi atau memperbaiki sedikit dari teori yang sudah ada. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman, teori atom modern ini atau teori atom mekanika kuantum atau teori atom mekanika gelombang ini bisa ada akibat kontribusi dari berbagai macam ilmuwan. Banyak ilmuwan, teman-teman. Fisikawan tentu saja ya. Kebanyakan fisikawan tentu saja. Nah, ilmuwan-ilmuwan tersebutlah yang saya tampilkan di layar sekarang belum seberapa, teman-teman. Masih banyak ilmuwan-ilmuwan yang lain yang ikut berkontribusi sehingga bisa ada teori atom modern ini. Ya, tapi dari sekian banyak saya menyoroti ada 3, makanya fotonya saya kasih yang lebih besar, yaitu Louis de Broglie, seorang fisikawan Prancis, Werner Heisenberg, seorang fisikawan Jerman, dan Erwin Schrödinger, seorang fisikawan dari Austria. Tentu dilengkapi dengan ilmuwan-ilmuwan yang lain. Di sini saya taruh ada Max Planck, fisikawan Jerman, Albert Einstein, fisikawan Jerman, Niels Bohr, fisikawan Denmark, dan Johann J. Balmer dan kawan-kawan. Di mana Johann J. Balmer sendiri adalah fisikawan dari Swiss. Oke, selain itu masih ada ilmuwan-ilmuwan yang lain, tapi saya hanya berfokus pada 3 ilmuwan ini saja yang penting ya. 3 ilmuwan ini. Oke, kita masuk pada pembahasannya. Nah, yang perlu saya beritahu teman-teman sebelum membahas lebih jauh adalah teori atom modern ini kalian nanti akan bahas lebih detail di mata kuliah khusus. Jadi di sini, di video ini saya hanya membahas secara umumnya saja, teman-teman. Jika Anda ingin memiliki rasa keingintahuan lebih mendalam, nanti akan dipelajari di mata kuliah yang lain. Kalau di fisika, mungkin itu akan dipelajari di mata kuliah memang tentang mekanika kuantum. Atau di mata kuliah mungkin tentang gelombang. Atau mata kuliah tentang fisika modern atau fisika inti. Intinya nanti kalian akan pelajari di mata-mata kuliah yang lain di semester mendatang, belum sekarang mungkin. Sedangkan kalau di kimia nanti juga kita akan pelajari itu di bab yang lain ya. Bukan di bab 2 ini. Jadi intinya saya hanya membahasnya secara umumnya saja, secara sederhananya seperti apa. Lebih detailnya nantilah akan dipelajari di bab-bab yang lain, mata kuliah yang lain, materi yang lain. Oke? Kira-kira seperti itu ya, untuk agar dapat dipahami. Kita mulai dulu dari pendapat teori dari Louis de Broglie.
Ya, saya nggak tahu bacanya seperti apa, semoga nggak salah, saya yang membaca secara Indonesia sajalah. Louis de Broglie, seperti itu. Menurut Louis de Broglie, teori yang beliau kemukakan adalah materi itu memiliki dualisme sifat seperti layaknya cahaya, yaitu menunjukkan karakteristik sebagai partikel dan sebagai gelombang. Nah, jika elektron dipandang sebagai partikel dan gelombang, maka kedudukan dari elektron dalam lintasannya itu tidak dapat kita tentukan dengan pasti, seperti yang dikemukakan dalam model atom Bohr, teman-teman. Dalam teori atom Bohr. Itu artinya orbit dari elektron itu bukanlah berbentuk seperti lingkaran dengan jari-jari tertentu. Elektron bergerak layaknya gelombang dan tentu saja memiliki lintasan yang juga seperti gelombang. Itu menurut Louis de Broglie. Nah, kemudian ada juga teori yang dikemukakan oleh Werner Heisenberg. Menurut Werner Heisenberg, tidaklah mungkin untuk dapat mengetahui secara tepat dan secara pasti kedudukan dan momentum dari suatu elektron secara bersamaan, teman-teman. Itu yang kita kenal dengan nama asas ketidakpastian Heisenberg. Jadi yang bisa kita tentukan adalah kita dapat memperkirakan kebolehjadian atau peluang atau probabilitas sekian persen dalam menemukan elektron pada posisi tertentu di dalam atom. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita tidak bisa menentukan kedudukannya secara pasti, tetapi yang bisa kita tentukan adalah peluangnya, kebolehjadiannya, probabilitasnya, misalkan 90% ada di sini. Kira-kira seperti itu. Oke. Selanjutnya, berdasarkan dua teori tadi yang dikemukakan oleh Louis de Broglie dan Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger akhirnya berhasil atau mencoba merumuskan persamaan gelombang dari pergerakan elektron dalam suatu atom. Dan persamaan tersebut merupakan persamaan dalam bentuk fungsi 3 dimensi yang menjelaskan bahwa lintasan elektron bukan berupa garis, melainkan sebuah ruang, di mana sesuai asas ketidakpastian Heisenberg, teori atom modern menjelaskan bahwa elektron boleh jadi atau berpeluang berada pada ruang tersebut, di mana ruang tempat di mana elektron berpeluang besar kita temukan itu disebut dengan istilah orbital. Jadi orbital itu apa? Orbital itu adalah sebuah ruang atau sebuah daerah di mana kemungkinan terbesar kita menemukan elektron di dalamnya. Oke. Nah, sedangkan ketika kita ingin menggambarkan keadaan atau sifat elektron dalam orbital, maka kita dapat menyatakannya dalam bilangan-bilangan kuantum. Ini juga saya rasa sudah Anda pelajari ya, bilangan-bilangan kuantum sejak dari SMA. Oke. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita ingat dalam teori atom modern. Adalah yang pertama, elektron dalam mengelilingi inti bergerak seperti gelombang. Yang kedua, kedudukan elektron di sekeliling inti tidak dapat kita tentukan secara pasti. Kita hanya dapat memperkirakan kebolehjadian atau peluangnya dalam menemukan elektron tersebut dalam atom. Yang ketiga, suatu daerah di sekitar inti dengan kebolehjadian atau peluang terbesar kita menemukan elektron itu disebut sebagai orbital elektron. Dan yang keempat, untuk menggambarkan keadaan atau sifat elektron dalam orbital, kita nyatakan dalam bilangan kuantum. Saya ingin membahas secara sederhana saja apa itu bilangan kuantum. Anda sudah pelajari ini juga sejak SMA, ada 4 ya. Bilangan kuantum utama, bilangan kuantum momentum sudut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi, bilangan kuantum momentum sudut menyatakan bentuk orbital, bilangan kuantum magnetik menyatakan orientasi orbital, dan bilangan kuantum spin menyatakan putaran dari elektron. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Saya tidak akan membahas secara lebih detail karena ini akan dibahas secara lebih detail di mata kuliah yang lain, di materi yang lain ya. Dan terakhir, bagaimana model atom modern itu? Model atom mekanika kuantum itu. Ini dikemukakan sebenarnya oleh Erwin Schrödinger ya, pada tahun 1926. Jadi ingat, ketika dikemukakan oleh Schrödinger pada tahun 1926, berarti sampai saat itu pun inti atom masih dianggap hanya mengandung proton. Karena
neutron nanti ditemukan dan dipublikasikan oleh James Chadwick pada tahun 1932. Jadi pada saat pun Schrödinger merumuskan model atomnya, model atom modern pada tahun 1926, ternyata inti itu masih dianggap hanya terdiri atas proton saja atau bermuatan positif. Belum ada neutron, belum dikenal neutron saat itu. Tapi di sini saya mencoba sudah melengkapi, karena kan kita menerima model atom modern aja sehingga sekarang, sampai sekarang. Jadi saya sudah melengkapi inti atomnya, sudah dilengkapi proton dan neutron ya. Seperti itu. Nah, jadi model atom modern itu atau model atom mekanika kuantum itu digambarkan seperti model atom awan elektron. Ya, awan elektron. Jadi maksudnya apa? Jadi di sini itu ada inti atom dan di sini ada seperti kayak apa ya? Digambarkan seperti kayak awan ya. Awan yang digambarkan ada tebal, ada tipis. Dimana tebal tipisnya itu sebenarnya menggambarkan kerapatannya. Dimana kerapatannya ini menggambarkan besar kecilnya kemungkinan ditemukan elektron di daerah tersebut. Jadi ini yang yang awan elektron ini itu tuh orbital. Dan orbitalnya biasa digambarkan kayak awan yang ada tebal, ada tipis. Ini kan terlihat tebal dan di bagian ini kan tipis. Nah, itu menandakan kerapatannya. Jadi kalau kerapatannya besar ya, tebal, intinya berarti kemungkinan menemukan elektron tersebut di situ lebih besar. Sedangkan kalau kerapatannya di awannya digambarkan dalam kerapatan yang kecil, ya kan, tidak tebal, ya tipis saja, berarti kemungkinan menemukan elektron di situ kecil. Jadi ini kan digambarkan nih. Ini ditunjukkan dengan anak panah di sini. Ini kan terlihat lebih tebal ya. Kerapatannya lebih terlihat lebih besar ya. Sehingga di sini bisa dinyatakan kebolehjadian atau peluang menemukan elektron di sini lebih besar dibandingkan dengan di sini. Kalau kita lihat kan kerapatannya lebih kecil di sini kan. Berarti kebolehjadian atau peluang kita menemukan elektron di sini lebih kecil. Oke. Jadi kira-kira seperti itu model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang dirumuskan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926, yang sudah saya lengkapi juga dengan penemuan neutron pada tahun 1932 di bagian inti. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman, semoga dapat dipahami. Dan sampai sekarang kita masih menerima dan menganut teori atom modern yang dianggap sebagai teori yang paling akurat dalam menjelaskan tentang atom. Oke, tapi juga kita tetap masih juga di beberapa materi yang masih juga menggunakan teori atom Bohr yang dapat digunakan sebagai model atom juga ya. Seperti itu. Semoga dapat dipahami teman-teman. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga dapat bermanfaat, dan jika ada salah-salah kata mohon maaf. Saya juga masih manusia. Semoga dapat dimaklumi. Dan jika mungkin ada pertanyaan atau ingin diskusi tentang sesuatu, dengan senang hati bisa langsung bertanya, atau bisa juga ditanyakan via kolom chat ya. Dan seperti biasa di akhir video saya selalu memberikan tugas, dan diharapkan untuk mahasiswa-mahasiswa saya yang saya berikan tugas untuk menonton video ini dapat mengerjakan tugasnya. Tinggal di pause saja videonya dan dibaca soal-soalnya dan dikerjakan seperti biasa dan diupload seperti biasa. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga dapat bermanfaat, dan atas perhatian diucapkan terima kasih. Sampai kita berjumpa di video-video saya selanjutnya.